Ya, teman-teman, masih di tanggal 29 bulan 12 ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman untuk tanggal 27 dan 12 terakhir ya di hari Jumat. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama ini bagian ke 10 ya. Jadi teman-teman silahkan aja dilihat-lihat dulu ya. Siapa tuh emiten-emiten teman-teman sudah termasuk di sini ya sebelum berkomentar ya dari nomor tanggal 1 nih teman nomor 1. Nomor tanggal 1 dari nomor 1 teman-teman nomor 1 2, 3, 4 sampai ke 9 ya. Dilihat-lihat aja dulu teman-teman ya. Baik teman-teman, ini bagian ke-10 ya. Kita akan langsung saja. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dikalikan 10 kali lipat dan diberikan keikhlasan serta kemudahan dalam segala urusan. Terus yang memberikan like, nge-share video, terus nge-subscribe juga itu sangat luar biasa. Tanpa teman-teman video yang saya rilis itu tidak akan bermanfaat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ada doid. Satu retail mati, 1000 retail akan tumbuh teman-teman. Nah itulah moto untuk apa namanya untuk IISG kita ya. Baik, untuk doid udah lama nggak dibahas. Ini ada penurunannya sudah tercapai dan langsung menembus ke atas. Juga penurunan yang keduanya juga sudah tercapai ya di sini nih. Sip. Nah, ini tinggal yang ketiga di sini di 511 teman-teman ya. Ini target baru kesentuh sama shadow aja teman-teman di sini ya. Belum kesentuh sama body, maka saya biarkan aja di situ. Nah, untuk selanjutnya ini terlihat ada angka kenaikannya di 728. Isi kepala merah teman-teman ya. Di sini juga ada di angka 643, itu ada area untuk kenaikannya. Dan ada di area sini teman-teman. Nah, di antara 572 ya. Itulah area kenaikan untuk si doid ini. Coba di sini kepala merah bukan? Nah, di sini teman-teman kepala di sini nih kepala. Ini bukan. Oh, ini yang ini teman-teman nih. Di 655 ya. Ternyata si kepala merahnya ya. Ini kalau nggak digedein nggak jelas teman-teman ya. Baik teman-teman, ini area penurunan angka di 504. Ini juga posisi MA10 lagi berada di atas candle, tapi kemarin ada tarikan dikit ya. Nah, tapi tarikan dikit ini dia meninggalkan si ekor merah dan dia gap teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik lewat dulu lah. Mungkin bisa ke angka 509 ya. Mudah-mudahan sini saya digunakan dulu ya antara 527 ya, 527 sampai ke area 570 tektokan dulu, itu akan lebih baik ya. Biar si MA10-nya itu kenaikannya enak teman-teman ya. Nah, untuk doid ini sebenarnya sudah terus diakumulasi sama bandar lokal dan foreign teman. Perhatikan ya, bandar foreign dulu deh. Bandar foreign itu ngambil sejak di sini teman-teman nih. 16 Oktober terus-terusan diambil sama si foreign ini ya. Terus untuk lokalnya sudah ngambil dari tanggal 9 Oktobernya. Dia cenderung ngambil, adapun pelemparan hanya sebentar aja dan sementara. Ketika di bawah juga dia masih ngambil. Teman-teman perhatikan untuk bandar lokal 3 hari ini ngambil ya. Dari tanggal 23 kita lihat 23 ada YP, YU, KK, MG, ini broker bagus semua yang ngambil teman-teman. Tapi teman-teman nanti kalau mau ngambil masih di bawah kanan aja ya. Terus untuk foreign bagaimana? Foreign cenderung terus ngambil teman-teman sejak dia ada pembuangan secara pekat. Dan ini untuk tanggal 19 Desember dulu ya. Itu sudah pengambilan juga sudah luar biasa itu ya si foreign ini ya. Kita lihat untuk foreign ada si DP ya. DP, CCNI, KK, cuman broker besarnya belum masuk ya di sini ya. Untuk beberapa hari terakhir ada si BK sampai masih keluar teman-teman ya. Hanya ada cuma si CC doang teman-teman sama si JP. Oke teman-teman, jadi untuk doid walaupun ada penurunan ternyata diambil sama bandar foreign dan lokal. Jadi kecenderungan naiknya ada teman-teman ya. Mungkin di area terdekatnya di area 653 ya. 653 sudah bagus. Oh, di sini ada di sini. Kenapa nggak kelihatan di sini ya? Nah, teman-teman di sini nih. Di angka 633 itu ada kenaikannya ya. Cuma hati-hati tetap ya, kita tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Kalau ke dia ke 509, 512 itu akan lebih baik lagi ya. Untuk istilahnya menurunkan tensi dulu biar semua PR-PR-nya tertembus. Ini harga wajar berdasarkan kuartal 2 masih kuartal 2 ya. Kuartal 3 belum dihitung 348 ya. Jadi sekarang dalam posisi mahal sebenarnya teman-teman untuk doid ini ya. Mungkin lagi diturunkan dulu teman-teman ya. Biar mungkin mendekati harga wajarnya. Nah, itu untuk satu tahunan sudah berada di bawah harga tengah.
Kita untuk jangka rada panjang dikit 10 tahun dalam posisi dia murah teman. Cenderung dia mantul ataupun lebih kurang tidak lebih daripada harga tengahnya, cuman lebih dikit lah gitu ya dua kali ini ya. Hingga 776 teman-teman ya. Tapi secara keseluruhan lagi uptrend teman. 1 2 3 4 mudah-mudahan ditahan ya di area sekarang, itu mudah-mudahan ditahan di area sekarang, menjadi ini jadi step kelimanya untuk kenaikannya. Bisa jadi nanti bisa melewati ini teman-teman di sini nih. 784 bisa ke angka 830-an lah ya. Mudah-mudahan ke arah situ ya untuk si doi ini. Lanjut. Ada Safe pakai app ini ya. Steady Safe ITBK. Ini agak lemot teman-teman. Tumben hari libur deh. Safe ini belum sudah lama nggak dibahas kayaknya ini. Dan kemarin 3 hari ini dia kenaikannya sudah terpantau ya. Semua target kenaikan sudah ditembus sama si kepala merah leher panjang gitu ya. 1 2, nah ini belum ya. Nah ini dia terjadi gap seperti ini teman-teman. Ini area kenaikan juga nih 372-nya ya. 372 ada kenaikan, ini juga ada kenaikan nih. Nah, di mana di situ ada kenaikan ya. Nah, penurunannya itu juga sudah tercapai di sini ya. Gapnya sudah ketutup sama kamera dan bagus teman-teman. Ini juga garis penurunannya sudah tercapai juga ya. Oke, kita akan pindahkan teman-teman untuk si ekor merahnya ya di angka 181. Biarkan dia menentukan jalannya dulu. Tapi gap ini sudah terlewati, tinggal yang 181-nya aja. Ya, tanda-tanda kenaikan sudah ada 37 berapa nih? 370. Targetnya di angka saya itu di antara 5499 lah, 500-an lah targetnya ya. Nah teman-teman, sekarang bagaimana bandar lokal cenderung ngebalik kembali setelah dia mau up harga, dia langsung jualan di harga atas, dan sekarang lagi diambil lagi sama bandar lokalnya ya. Tanggal 27 bandar lokal ngambil, ada CSQ dan teman-teman sudah pada ngambil ya. Jadi bercampur ya antara bandar sama teman-teman kita ya. Cenderung sedikit sih, cuma 571. Cuma namanya bandar walaupun sedikit ya, sebagai pemicu aja bisa maaf harga ke atas gitu ya. Nah teman-teman perhatikan juga punya PR di angka 183 ya. Tapi bandar lokal sudah mulai masuk, tapi poren cenderung udah liburan ya, tanggal 27 udah liburan, jadi dia tidak ngambil lagi ya. Nah ini juga lagi diambil lagi, jadi ini adalah pengambilan setelah penurunan, pengambilan ketiganya teman-teman. Mudah-mudahan sini bisa ditahan, walaupun tidak bisa ditahan mungkin bisa di up lah, soalnya ini sudah tidak ada, hanya tahanan di 181-nya aja. Mudah-mudahan tidak lepas daripada EMA 10-nya, bisa dorong ke atas lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sampai seperti itu, jadi harap bersabar aja. Kalau dia ada penurunan bisa ke angka 180-an ya, 181, 182. Tapi untuk kenaikannya sudah di angka 372, kemarin aja udah sedikit lagi mencapai 394, ternyata tidak tersampaikan gitu ya, malahan dia tersampaikan ke bawah lagi, cuman ke bawahnya itu sudah meninggalkan jejak mau ke 264. Oke teman-teman, untuk sampai seperti itu ya. Sekarang kan biasa 3 kali lagi ini suka ada kenaikan ya teman-teman, biasanya ya, berdasarkan hukum kebiasaan. Si bandar lokal juga sudah mulai manfaatin aja lah teman-teman, untuk istilahnya untuk scalping juga boleh teman-teman ya. Jadi yang masih belum kejemput di sini tenang aja teman-teman ya. Nah, tanda-tanda kenaikan juga sudah dibikin sama mereka. Lanjut, ada DOS. Ini sebenarnya DOS itu mau nanti dibahas teman-teman pas terakhir ya, karena ini untuk pencapaiannya. Ini DOS itu kata teman kita, apakah katanya DOS seperti harus nunggu 1 tahun dulu katanya gitu ya. Untuk nunggu 1 tahun sebenarnya itu untuk mengukur teman-teman apakah si bandar itu masih ada di dalam atau dia cenderung ditinggalkan sama bandarnya. Biasanya si bandar itu tidak melihat dari LK-nya teman-teman, dia hanya melihat daripada kemauan dia aja untuk mengangkat atau untuk menurunkan gitu ya. Kalau DOS kan ini saham IPO juga gitu ya, saham IPO ya. Tentunya ini harus dilihat untuk 1 tahun itu untuk melihat dan mengukur seberapa benar laporan keuangannya. Soalnya untuk IPO ini kadang-kadang hanya manipulasi aja, saya bilangnya seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu teman-teman, DOS juga kan bukan emiten yang di 50 kan ketika IPO ya, malah cenderung dia hanya sedikit aja menyentuh harga harga IPO-nya. Harga IPO aja belum terlewati di 135. Artinya ini masih bermain di area di atas IPO teman-teman, bukan di atas 50 teman. Makanya ini kan berarti kita cek dulu deh nanti berapa sih besaran
istilahnya yang sudah ini kenapa nih lama nih teman-teman. Jangannya di sini juga lama. Kita cek nih tanggal berapa ini? 17 Agustus ya. 07 Agustus. Kita lihat 07 Agustus. Kita lihat untuk almnya. Oh benar dia internet saya lagi kurang baik teman-teman ya. Ini kurang baik, tunggu sebentar teman-teman ya. Nah perhatikan teman-teman, untuk DOS ini kan ini masih setengahnya teman-teman ya. Dari 4.500 ya ke yang tersalurkan baru 2.700 ya. Mungkin kalau yang tersalurkannya sudah sekitar 3 jutaan ya, 3 juta lot atau enggak 3,2 mungkin itu akan menjadi khawatir gitu kan. Kalau ini kan masih ada sisa berapa lagi tuh? Sekitar 1.800.000 slot lagi teman-teman. Jadi masih banyak teman-teman yang harus disalurkan gitu ya. Ini juga yang nguasain emang beberapa sih teman-teman kita gitu ya yang nguasainnya. Jadi kecenderungan sih ini saya juga hanya punya supportnya itu masih di harga di atas harga IPO teman-teman ya, di harga 176 gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ini beda lain cerita gitu kan, yang ini beda dengan DMM saham yang sudah dijatuhkan 50 itu ya. Nanti untuk saham-saham yang IPO yang dijatuhkan mungkin akan kita bahas ya. Nah ini ada tanda kenaikan juga di 216 teman-teman ya. Jadi ini masih menyisakan sekitar berapa persen lagi ya? 1.800.000. Ini yang sudah keluar juga masyarakat cuma 26% kecil teman-teman ya. Artinya ini masih punya kesempatan ke atas sih kalau ini. Cuman kalau target saya kan sudah tercapai sebenarnya teman-teman ya. Ya target saya itu di sini teman-teman, di harga tengahnya nih ya, di angka 252 ya. Teman kita ada yang nyangkut juga di angka 200-an ya, 200 lebih ke atas ya. Nah teman-teman untuk DOS ini sebenarnya masih ada kesempatan untuk naik karena ini belum dijebloskan ke angka 136 ya, atau enggak 135 berdasarkan harga IPO-nya kan 135. Ini belum dijebloskan, artinya ini masih ada kesempatan untuk ke atas karena ini baru berapa persen aja gitu kan yang ditaikan juga nih. Belum terlalu signifikan ya, baru 140% ya. Baru 100 berapa nih? 144% lah kurang lebih segitu. Biasanya naikin 200%, 300% baru dia kelar, baru dijebloskan ke bawah gitu ya teman-teman. Kalau yang sudah istilahnya yang sudah udah bosen beli gitu, akhirnya kan dijual secara signifikan ke bawah sampai harga terendahnya gitu kan. Nah jadi kalau untuk DOS beda lain cerita kan, saya bilang punya cerita saya itu di saham-saham tunggu sebentar ya. Nah ini adalah emiten-emiten yang saya teliti ya tahun IPO tahun 2020, tapi belum digocapkan teman-teman ya. Ini adalah baru SMGA aja nih, agak di 59 ya. Nah ini adalah salah satu emiten juga yang lagi saya teliti juga gitu kan. Nah termasuk yang terbaru itu si Veren ini termasuk ini untuk. Nah ada lagi emiten yang sudah digocapkan gitu kan. Nah, sini teman-teman ya, ini adalah emiten-emiten yang sudah digocapkan gitu ya, yang saya lagi tadi. Jadi kalau si DOS masuk ke saham yang ini berarti terus saya masukkan ke sini gitu karena dia istilahnya sudah digocapkan gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kita cek tunggu sebentar teman-teman, tunggu sebentar ya. SMGA perasaan tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nanti kita bahas lagi. Ini hampir aja ke 50 teman-teman ya, hampir aja ke 51 nih. Jadi kalau isi SMGA sudah ke 50 langsung saya masukin teman-teman, kan masuk di sini ya. Ini baru menyentuh aja nih. Dikit lagi saya pikir ini ke 50 kita masukin aja ke saham yang 50 gitu ya. Dan si SMGA ini kita sebentar teman. Saya jadi keingetan gitu ya. Gak apa-apa ya. Saya pengen lihat itunya aja, penurunannya. Ya. Ini adalah SMGA itu nanti masuk ke emiten 50-an, tenang aja teman-teman kalau dia pas jatuh di 50-nya ya. Nah kalau si DOS kan belum masuk ke saham yang nyentuh 50, jadi beda teman-teman. Ini kan istilahnya si DOS ini betul itu istilahnya target saya sudah terselesaikan gitu teman-teman. Ini sebenarnya target saya sudah terselesaikan, akhirnya kita tunggu aja dia sampai melebihi batas 134-nya ya. Kalau dia emang dikasih ke situ ya silahkan aja gitu kan. Tapi mudah-mudahan di 175-nya ini ada pantulan ya. Mudah-mudahan berapa persen sih turunnya? 38%, berarti ya harus di up lah dikit-dikit teman-teman ya.
Nah, tambah kalau dia ngukur dari area kenaikan setelahnya, penurunan sampai mana ya? 30% nih. Oh, sampai sini teman-teman, area sini ya. Oke teman-teman, kita akan menunggu nih si DOS ini putar balik lagi ya. Mudah-mudahan si MA10 nya sih dibawahkan lah gitu ya. Ingat ya, saham IPO itu tidak ada fundamentanya kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman yang lain punya perhitungan ya silahkan aja. Bisa aja saya hitung, cuman saya tidak mau aja teman-teman menghitung harga wajar untuk saham-saham yang baru IPO ya, baru di situ. Karena saya juga harus menunggu 1 tahunnya. Yang saya alasannya cuma satu gitu teman-teman ya. Terlalu banyak manipulasi teman-teman untuk saham-saham IPO. Oke, untuk DOS ini ternyata lagi diambil lagi sama Bandar Poren teman-teman. Ngambil teman-teman dari tanggal 23 Desember ya. Kita lihat tanggal 23 Desember. Ada si AI teman-teman ya. Y-nya si si EF ya, Y-nya ya. Ini si AI teman-teman 45.000 lot ya, lumayan teman-teman. CC juga sudah mulai masuk. Kita lihat deh di grossnya. AI jual bulat ngambil bulat ya teman-teman. CC ngambil 31, jual 6,9, artinya dia masih ada barang. Ini bagus berarti teman-teman ya, untuk pengambilannya bagus. Jadi kecenderungan ini juga setelah 2 hari ini ya disidewaykan ya. 2 hari sideways, cuma tekanan dari atasnya enak banget ya. Nekan. Nah, untuk Bandar Lokal sudah ngambil juga teman-teman. Jadi ini sebenarnya secara teori sih harusnya sudah bisa diangkat dikit-dikit lah gitu ya. Di sini ada si Bandar Lokalnya, ada si CC, si IU sama si YB ya. Bagus teman-teman ini untuk Bandar Lokalnya ya. Tapi teman-teman sudah pada keluar juga, sama CCP juga keluar. Si IP-nya kemana? Si IP-nya kabur apa nih, kemana nih si IP-nya? Jadi secara pungutan bagus teman-teman. Jadi si Bandar Poren sudah mengut lagi. Nah ini mudah-mudahan nanti mungkin jangan sampai kenaikan sementara lagi gitu ya. Saya pikir sih kalau dia kebawahin lagi enak lah, lebih enak untuk ngangkatnya ya. Kita tunggu aja sama 10-nya. Nanti teman-teman ya kalau mau nunggu harga wajar tunggu 1 tahun lah, teman, harap bersabar aja ya. Ini kecenderungan ke atas juga ada teman. Tenang aja, walaupun istilah dibawa ke bawah. Kalau teman-teman sudah memperhatikan tanda-tanda kenaikannya, inilah arah kenaikannya. Kalau teman-teman mau average, nanti tunggu aja MA10-nya di bawah candle itu, tanda dia akan ke atas. Ingat, setiap penurunan itu ada kenaikan teman-teman. Karena setiap kenaikan pasti ada penurunan. Oke teman-teman, untuk DOS mungkin seperti itu ya. Jadi tidak semua istilahnya saham-saham IPO yang istilah yang apalagi yang belum menyentuh harga IPO-nya gitu ya. Istilahnya kan nanti kalau yang saya bicarakan soal saham yang 50-nya itu ya, makanya setelah dia up ke atas gitu ya, harga setinggi-tingginya, nah gitu kan, ini kan baru berapa 140% ya, bisa jadi bisa nambah lagi teman-teman ya, bisa ke angka minimal 200-300% lah gitu mereka juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau target saya betul udah selesai, target saya itu sudah selesai di sini teman-teman ya. Istilahnya target saya seperti ini ya, sampai sini aja pengawalannya. Saya itu dulu itu mengawal untuk teman-teman yang nyangkut ya, udah yang nyangkut di atas di saat itu kan ini mah atas teman-teman ya. Sekarang aja jadi istilahnya jadi setengah aja, harga tengah. Dulu kan ini atas teman-teman ya. Nah, atasnya sekarang ini di angka 300-an teman-teman ya. Oke teman-teman ya, 225 mah masih 25 masih 25. Di sini ya. Di sini masih aman lah teman-teman, masih aman lah 225 ya. Masih bisa kejemput lah teman, santai aja teman-teman ya. Untuk saham IPO yang seperti ini. Tapi pokoknya teman seperti ini intinya teman-teman ya. Target saya sudah tercapai, kita akan kawal lagi untuk target kedua berarti teman-teman ya. Ini target, ini malah target kedua teman-teman, target kedua berarti target ketiga ini ya. Kita akan tulis nih target ketiga teman-teman. Jadi beberapa emiten yang sudah selesai itu salah satunya itu DOS ini ya. Ini target ketiga kali berarti. Tanggal berapa sekarang? 29 ya. Ke bulan 10. Nah, oke teman-teman, targetnya sudah saya tulis ya di sini ya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu tidak terlalu lama ya, bisa ke target ketiganya ini. Oke teman-teman, jangan ke sini deh, saya pengen si kepala merah sini teman-teman nih. Ya. Ini kan bukan si kepala merah, di sini hanya kepala merah juga, cuman ini kebanyakannya ke ini ke ke gapnya teman-teman. Kalau saya pengen ke sini aja lah, ke angka 294 aja ya. Target kenaikannya nggak jauh-jauh
Oke teman-teman, nanti tunggu aja MA10-nya untuk sidos ini ya. Tunggu MA10-nya di bawah candle, dan dari pungutan juga dari isiannya sudah bagus ya. Bandar lokal lagi akumulasi 1 hari, tapi bandar forex sudah akumulasi di tanggal 23. Suri, nah ini Suri sering ditanyain juga ya, kemarin itu beberapa kali tanyain ya. Suri bukan Suri Toladan. Ini Suri ini katanya mau di-up juga ya. Nah teman-teman, untuk Suri sudah mulai ada tanda-tanda, teman-teman kita sudah mulai pada keluar ya. Nih sudah pada keluar ya, teman-teman kita pada keluar, ada sebagian juga yang masuk. Dan ini sudah diakumulasi lagi sama bandar lokal. Berapa hari nih? Tanggal 20 ya, tanggal 20 diakumulasi. Nih ya, Suri nih teman-teman. Ada CYP, LSPD ini broker-broker yang suka dipakai bandar. Si KI juga sudah masuk walaupun sedikit ya. LS masuk nih. Teman-teman kita sudah pada keluar. Ya harusnya teman-teman yang bertahan semoga kuat gitu. Kenapa? Karena tanda-tanda kenaikannya kan sudah ada teman-teman, di angka berapa nih? 57, terus di angka 60 sama di angka 80. Saya di sini teman-teman, di tanggal 13.09 belum kecapaian ya. Ini lagi diupayakan untuk di up ya. Kalau polen cenderung dia ngejual, teman biarin aja lah polen ya. Polen emang sih dia sudah habis, cuman ya harusnya sih bantu ya, Tapi ini upaya lokal untuk bandar lokal untuk meng-up harganya ada teman. Tapi di sini si polennya ada si AI ya, bagus ya. Kita lihat tanggal terakhir deh, tanggal 27. CC sudah masuk teman-teman ya. Kalau digeroskan CC ngambil 3 sedikit awal CC ngambil ya. Banyak yang lagi dong ngambilnya CC ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk Suri sekarang itu lagi dibuang sama teman-teman kita yang sudah mungkin cuan lah ya, teman-teman, mungkin cuan. Saya berpikir positif aja, mungkin cuan gitu, ataupun yang sudah daripada itu ya, daripada tidak naik lagi gitu kan. Oke teman-teman, untuk Suri seperti itu ya. Kita lihat Suri deh untuk posisi. Sepi. Oh ini nih teman-teman, yang ini sudah diangkat ke atasnya. Ini hati-hati ya, Suri itu sudah di up ke atas ya. Atau ini lagi pembuangan. Jadi teman-teman nanti perhatikan ya. Nanti perhatikan ketika ada kenaikan bisa sampai ke 700, berarti keren, berarti bandarnya ada di dalam. Nah, teman-teman nanti perhatikan juga dia kecenderungannya diangkat ke harga berapa setelah setelah penurunan ini. Contoh dia diangkat hanya ke angka 171 ya, contoh. Ataupun di angka murahnya dia 142 ya. Ini kan harga murah 142, ini kan termurah ya. Contoh diangkat 139 atau 140 lah. Terus dia turun lagi. Nah, itulah teman-teman target nanti ke depannya. Tidak usah tinggi-tinggi, segitu aja. Karena ini sudah di up ke atas, udah di istilahnya sudah di harga sampai ditinggikan gitu kan, langsung dibuang sama dia. Ini adalah acara-acara pembuangan. Nah, ini pembuangannya cenderung berhasil teman-teman ya. Berhasil ditangkap ya sama teman-teman kita ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk Suri ya. Apakah tanda-tanda kenaikan? Saya pikir sih bisa teman-teman, ini dikanain tanda-tanda kenaikan ya. Kenapa? Karena si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi selama 3 hari ini. Mudah-mudahan bisa diangkat ya ke targetnya ke 142 ya, mudah-mudahan ya. Kita akan sebenarnya kalau emiten-emiten yang seperti ini kita akan nungguin ini sebenarnya kenaikan yang kedua kalinya. Nanti kedua kalinya itu naiknya di sebelah mana teman-teman ya, setelah melewati dia penurunan ya. Ini kan penurunan belum tajam, yang sekarang ini yang tajam nih. Inilah saat diuji dia ke arah mana teman-teman ya. Bisa ke arah mana ini, nanti itulah akan menjadi patokan kita ke depannya ya. Dia akan naiknya ke arah situ. Oke teman-teman, untuk sementara itu aja mungkin dulu ya. Nanti kita sambung lagi ke emiten-emiten berikutnya. Mungkin nanti setelah besok tanggal 30 kali ya, untuk rekap emiten-emiten atau untuk emiten-emiten yang saya teliti mungkin akan saya bahas ya. Jadi mohon maaf apabila beberapa emiten mungkin belum dibahas untuk update-annya. Saya akan mengutamakan untuk saham-saham yang saya teliti akan saya update, baik saham yang IPO 50 ataupun yang seperti yang saya sebutkan, ada DOS, ada Golub dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan tetap jaga kesehatan. Ciao.